Menemukan saya, perkenalkan saya dari caleg PAN Dapil 2 Kamalatia Bonsoramba. Jadi saya menemukan indikasi kecurangan di surat suara TPS karena saya menemukan ada perbedaan di rekap pemungutan suara dengan form C1. Jadi saya kesini untuk melaporkan surat keberatan dan merasa dirugikan. TPS mana saja itu? Sementara yang saya dapatkan itu di Desa Bangkalaloe, TPS 3 dan TPS 7. Itu yang sementara saya dapatkan. Makanya saya yakin itu di beberapa titik, jangan sampai di beberapa titik dan beberapa desa kejadian seperti ini terulang, dan saya dirugikan kalau seperti ini. Kecurangannya itu seperti apa? Sementara yang saya dapat itu di rekap penghitungan suara yang C1 yang surat besar itu, di situ jelas-jelas saya mendapatkan suara 5. Sementara di salinan form C1 yang tim saya dapatkan itu suara saya kosong tapi pindah ke caleg di bawah saya. Itu pertama. Yang kedua, di TPS 7 suara di caleg nomor 1 di rekap penghitungan di C1 di C1-nya ada 2 perbedaan. Jadi di C1 yang tim saya foto di TPS itu caleg nomor 1 itu suaranya 25. Tapi di salinan C1 yang saya dapatkan berubah menjadi 27. Dan di 27 itu jumlahnya, jika saya jumlahkan itu seharusnya 29, tapi tetap 27 di situ. Karena untuk menyamakan C1, untuk jumlahnya itu disamakan supaya C1 dua-duanya jumlahnya sama. Jadi kesimpulannya pencatatan di C1 dengan di hasil rekap itu berbeda. Berbeda. Nah, terus kedatangan ke Bawaslu untuk apa, Bu? Saya meminta bantuan Bawaslu untuk ini diusut. Jangan sampai di beberapa titik saya dirugikan. Apakah ada tuntutan untuk menghentikan penghitungan suara? Dihentikan, dan kalau bisa ini dibuktikan, saya mau surat suara itu dibuka. Kita fair-fairan saja. Kalau memang suara saya 5 ya sudah 5. Cuma ini kan saya ada saksi di situ. Saksi saya juga yakin suara saya 5 di situ. Tapi kenapa di form C1 suara saya jadi 0? Bayangkan kalau di beberapa titik suara saya dikurangi 5. Dan itu saya merasa sangat dirugikan. Jadi saya temukan kejanggalan di rekap. Terus ini harusnya kan totalnya 29, 1, 2, 27, 29, 25, 11 totalnya 27. Gimana mati gitu? Saya nomor 6. Ini yang titik TPS 7. Ada lagi bukti yang ini. Ini titik ini TPS 1 kecurangan yang saya dapat. Kan saya dapat 2 bukti. Oh ya. Nah, ini yang di TPS 7. Dari pencoblosan sampai hari ini, namun laporan yang disampaikan oleh salah seorang calon anggota DPR terkait dengan adanya perbedaan C1 yang diterima oleh partai yang bersangkutan dengan C Plano. Nah, setelah kita cross check, ternyata data C yang kita miliki Bawaslu memang berbeda. Nah, terhadap hal itu nanti akan terkoreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ini kan sudah selesai semua proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nah, kalau misalnya C1 yang diterima oleh partai politik berbeda dengan yang diterima oleh saksi dan berbeda dengan yang diterima oleh Bawaslu, maka di situ akan dilakukan koreksi dengan melakukan cross check C Plano itu. C Plano atau dilakukan rekapitulasi ulang di TPS mana dia yang bersangkutan bersoal. Nah, kemudian terkait dengan informasi yang disampaikan hari ini, Bawaslu belum bisa meregister karena ini kan hari libur. Nah, di peraturan Bawaslu kita di Undang-Undang 7 peraturan Bawaslu, laporan itu diregister pada saat hari kerja. Sekarang kan tanggal merah, jadi tetap kita terima nanti di hari Senin baru terregister. Kalau sudah terpenuhi syarat formil materialnya. Tadi kan dibilang dari hasil data Bawaslu memang suaranya ini berbeda. Iya. Berbeda. C1 Jadi itu tindakannya Bawaslu apa, Pak?
kita sudah mengantisipasi itu, kita sudah memberikan catatan-catatan terhadap TPS yang berbeda itu. Kita akan sedapat mungkin kita menjaga kemurnian suara rakyat. Yang Seperti pasti kalau ada yang berbeda, C1 yang dimiliki oleh saksi berbeda yang dimiliki oleh PPK, nanti berbeda yang dimiliki oleh Bawaslu, maka itu akan terkoreksi melalui rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ya, jadi Bisa kalau saja kan kita buka C plano untuk mencocokkan semua data-data itu. Untuk perhitungan ulang tidak. artinya kenapa Biasanya kan bahkan penghitungan ulang di PPK itu dimungkinkan dilakukan kalau misalnya tidak sinkron antara jumlah pemilihan datang dengan jumlah surat suara yang digunakan. Jadi penghitungan dan suara ulang itu masih memungkinkan dilakukan baik di TPS kemarin kita ulang penghitungannya, terlebih nanti di rekap di kecamatan. Penghitungan dan rekap di penghitungan ulang bisa saja dilakukan di rekap di tingkat kecamatan kalau misalnya terjadi perbedaan angka-angka data yang diterima oleh saksi maupun yang diterima oleh PPK maupun yang diterima oleh panwas kecamatan.